Kalau hitung-hitungan tuh banyak juta ya mas. Contohnya anak sekolah Pak pulang, ini bayar sekian, 1,5 juta. Kita nggak ada tabungan, di belakang banyak tabungan. Iya. Langsung ada duit mas. Masak, uang masak habis, mas uang masak habis. Saya nggak ada tabungan, nelok belakang ada. Wah sangat membantu mas, sangat membantu besar sekali. Jadi setiap kita punya kebutuhan tuh alhamdulillah tercukupi mas. Itu kalau mau maghrib, katanya kalau dikasih dusun singkong itu mendem. Itu ternyata itu saya ngalamin sendiri. Ini mitos apa beneran? Terjadi mas, mendem 4 ekor mas mendem itu. Saya pusing itu, gelagapan orang nggak pernah istilahnya kejadian seperti itu. Ternak masih baru, ya bagaimana lagi? Akhirnya ya ambil alternatif. Kemenangannya breeding tuh nggak ada modal habis. Tetap modalnya utuh, kita jual anakannya. Apa ini kebutuhan kita bisa tercukupi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Narto, alamat Margototo, Dusun 8, Lampung Timur, Mas. Sejarahnya itu mertua, Mas. Jadi mertua itu cara bahasanya Jawa ki ngasih ular-ular lah. Dikasih 2 ekor. Ya saya pelihara lah, saya bikinin gubuk itu, saya kasih 1 kotak. Saya pelihara. Ya pertama tuh agak selempek, Mas, karena memang basic saya itu nggak pernah ngarit. Iya. Nggak pernah ngarit sama sekali. Cuman saya bikin enjoy, saya bikin senang, akhirnya saya jadi hobi, Pak. Oh gitu. Lalu basic awalnya dulu apa tuh mas usahanya mas? Ya dulu itu masih bujang, sering merantau mas. Ya ke Jakarta, ke Bekasi. Ya alhamdulillah pernah ngerasain ikut di pelayaran sebentar mas. Sekedar pengalaman mas. Jadi tetap kembalinya ke lektor kembali mas, ke kampung lagi. Kampung lagi. Ya pertama itu nggak ada motivasi mas. Jadi pertama itu ya namanya dikasih ular-ular tadi itu, jadinya kita belajar dari situ. Ya terus kita ya tanya-tanya teman-teman lah proses kambing bagaimana. Habis itu saya belajar sendiri mas. Jadi saya tekuni apa sih maunya kambing ini. Kalau keluhannya ini saya pelajarin sendiri. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang itu ya sedikit ada kendala mas. Pertama memang iya kendala pasti ada. Ya namanya ini kan nyawa mas. Iya. Jadi kadang ada pilek, ada batuk, ada belean, itu kan udah lazim ya. Itu ya pertama bingung mas, nggak tahu cara pengatasinya. Ya cuman dibiarin aja sembuh sendiri. Kalau nggak sembuh ya paling-paling ya dijual gitu aja. Jadi rugi kan kita. Iya. Ya belajar, dikasih obat, kasih obat. Ya istilahnya berani mencoba lah mas. Uji coba mana yang cocok, lebih cepat ya kita pakai. Kalau hitung-hitungan tetap ada mas. Namanya orang itu walaupun kita bukan basic bisnis, tapi tetap larinya ke bisnis mas. Tetap kita punya hitung-hitungan. Jadi istilahnya kita kalau isinya kita kan ternak ya mas. Iya. Jadi untuk penghasilan kita hitungnya dalam sekian 1 tahun, 2 tahun, kita penghasilannya berapa kita. Jadinya kita tambah semangat lagi jadi hobi tapi menguntungkan mas. Ya kalau saya memang butuh proses ya mas. Untuk orang-orang awal itu proses minimal ya 2 tahun lah mas. Kita baru merasakan hasil kalau untuk breeding. Beda sama apa namanya fattening, kalau bahasanya bukan lah ya. Itu kita bisa atur waktu kita sendiri. Mau 3 bulan bongkar kita rotasinya ekonomi bisa, 6 bulan bisa, 1 tahun bisa. Tapi untuk breeding memang lumayan agak lama mas. Iya. Cuman kemenangannya breeding tuh nggak ada modal habis. Tetap modalnya utuh, kita jual anakannya. Apa ini kebutuhan kita bisa tercukupi. Ya kalau kendala itu sebenarnya tergantung di tingkat apa moodnya kita lah ya. Kalau kita lagi mood ya nggak ada kendala. Kalau kadang kita nggak mood, badan nggak sehat ya kendalanya paling masalah pakan. Cuman kita kan udah antisipasi masalah pakan mas. Jadi nggak jadi masalah. Loh, nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah mas. Itu gimana yang sampean terapkan kalau nggak ada masalah? Ya kita kan bikin tabungan bank pakan lah namanya masnya. Jadi di ladang itu, di keliling ladang itu tak kasih odotan. Nanti dikasih lagi singkong mas ya. Singkong itu tak kasih buat ajir gitu. Jadi nanti kan semenannya itu kan banyak mas. Jadi satu pohon itu bisa 1 kambing kenyang lah kasarnya. Iya. Kan saya sistemnya tumpang sari mas. Jagung. Nanti jagung kita manfaatkan daunnya kan, sambil ke ladang pulang bawa sedikit. Jadi nggak usah angkat berat-berat lah, pulang bawa dikit buat makan siang. Sore
berangkat buat makan sore. Udah nggak ngoyo lah istilahnya orang. Yang penting kita santai enjoy, nggak dipikir ngoyo. Kalau bicara daun singkong Mas Narto, itu kan identik dengan racun ya. Ya. Nah, sampean ini pernah nggak ngalami kambing keracunan gitu sih? Waktu itu saya belum berpengalaman, Mas. Pernah, awal-awal saya itu pernah. Jadi waktu itu saya itu belakang. Saya tadinya udah kasih makan. Sore-sore mau maghrib, katanya memang mitosnya orang Jawa itu kalau mau maghrib, katanya kalau dikasih daun singkong itu mendem. Itu ternyata itu saya ngalamin sendiri. Ini mitos apa beneran? Terjadi, Mas, mendem. 4 ekor, Mas, mendem itu. Saya pusing itu. Gelagapan orang nggak pernah istilahnya kejadian seperti itu. Ternak masih baru. Ya bagaimana lagi? Akhirnya ya ambil alternatif. Saya punya inisiatif sendiri. Jadi tak kasih itu, Mas. Apa namanya, tolak angin. Tolak angin. Ya. Terus diapakan itu, Mas? ya tolak angin tak kasih minum aja, Mas. Diminumkan ya? Habis itu kok agak lama prosesnya. Saya beli itu, Mas, susu beruang itu, Mas. Saya kasih. Alhamdulillah sembuh. Sembuh ya? Iya. Weh, 4 ekor. 4 ekor. Duh, Mas, rasanya piye, Mas? Wah, Mas, itu suatu keberhasilan, Mas. Namanya kita itu kalau kena gendala, bisa melewati gendala itu suatu keberhasilan puncak tertinggi, Mas. Bangga dan senang. Bahkan kita bisa tularkan ilmu itu ke teman-teman. Jadi manfaat gitu loh, Mas. Jadi ada rasa kebanggaan. Ada rasa bangga sendiri. Gitu. Jadi tingkat dari ya di bawahnya sukses lah, Mas. Keberhasilan lah. Iya. Mas Narto, ini kan sampean dulu berawal dari 2 ekor ya? Ya. Sekarang sudah jadi segini banyak ini. Proses seperti apa sih, Mas, yang sampean terapkan, Mas? Apakah selama berproses sampai titik ini nggak pernah menjual? Gimana, Mas? Saya itu jual udah banyak sekali, Mas. Mungkin nggak terhitung saya jual itu. Ya gitu. Saya jual ya. Pas kita kebutuhan kita jual. Cuman kita sisakan. Ini kadang kan masih baru, Mas. Jadi penambahan. Jadi saya. Ini yang baru ya? Iya, karena saya punya program. Saya nggak punya target gitu, Mas. Maksudnya gimana itu? Saya nggak punya ingin target. Kalau target itu saya terbatas, Mas. Jadi ibaratkan saya udah di garis finish. Udah stop 50, udah 50. Kalau saya nggak punya target, semampu saya bisa 100, Mas. Itu kalau prinsip saya, Ya. cuman orang punya prinsip sendiri-sendiri, Mas. Masing-masing. Jadi seperti itu, Mas ya? Ya, kalau Sampean target tidak punya itu target. terus kalau target itu ngoyo, Mas. Ngoyo terus jadi pelit. Gimana itu maksudnya itu? Ya kalau kita punya target 50 ekor, Mas ya. Ya. Saya harus punya 50 ekor. Saya mau jual pelit, Mas. Karena target itu Saya 50. punya kebutuhan misalnya ya. Saya pelit jual ini, tapi saya ngutang tetangga, kan pelit. Iya, betul juga. Kalau hitung-hitungan tuh banyak juta ya. Selama 3 tahun itu kalau sekitaran kalau 30 mungkin ada lah, Mas. 30 Cuman saya juta? nggak pernah kalkulasi yang jual itu karena saya nggak pernah itu saya anggap itu bonus saja. Nantilah kalau untuk yang kesininya kita kan sudah istilahnya sudah mencapai titik berhasil lah. Iya, iya. Punya stok yang besar-besar begini. Kalau besar kan bisa dijual semua. Laku sekian des gitu kan. Oh, jadi jualnya saat besaran ya? Ya kalau nggak tertumbur kebutuhan yang heboh ya mungkin bisa. Yang heboh yang itu biasanya? Yang heboh kan biasanya kalau di depan rumah itu ada yang bunder-bunder, Nah, terus itu? nyantol-nyantol 3 sampai 4, Mas. Nah, 50.000 udah 200, Mas. Nah, cocok. Ya kan? Cempe 1. Iya, kali berapa kalau 1 bulan? Ya gitu. Sebenarnya saya nggak mau jadi orang terkenal. Akhirnya banyak orang kenal. Resiko, Mas. Tapi banyak teman itu bagus, Mas. Gitu. Orang sukses itu Iya. semakin banyak teman banyak Iya. rezeki. Orang sukses pasti orang yang sudah dikenal orang. Ya, Ini, Mas. yang jelas saya belajar, Mas. Saya sering banyak belajar ya. Beli buku, baca YouTube. Ya, di YouTube itu saya juga belajar. Cuman di situ kan saya saring-saring, Mas, di YouTube itu. Jadi nggak semua saya pakai yang kira-kira di otak saya ini nyambung ya, saya terapkan. Kalau nggak nyambung ya lewat saja. Iya. Ya, jadi itu sekedar untuk pengalaman, perbandingan antara pengalaman saya dengan teman-teman semuanya yang ada di lapangan, yang biasa tukang ngaret lah. Peternakan ini untuk ekonomi rumah tangga, Mas? Wah, sangat membantu, Mas. Sangat membantu besar sekali. Jadi setiap kita punya kebutuhan tuh alhamdulillah tercukupi, Mas. Tapi bukan ini loh, Mas, bukan keinginan. Maksudnya? Kalau kebutuhan sama keinginan tuh udah beda. Kebutuhan kita tuh sebenarnya nggak banyak. Makanya bisa tercukupi dengan ini, anak sekolah. Contohnya ya? Contohnya anak sekolah, Pak, pulang. Ini bayar sekian, 1,5 juta. Kita nggak ada tabungan. Di belakang banyak tabungan. Iya. Tinggal bro,
kambing jual, Beres. langsung ada duit mas. Masak, uang masak habis, mas uang masak habis, saya nggak ada tabungan, nelok belakang ada. Tapi kalau keinginan udah beda lagi, masa pengen mobil, pengen ini, itu udah beda lagi mas. Kadang ini yang kita terjebak mas ya, Ya. karena keinginan ini tadi ya. Dari keinginan. Kadang peternak itu yang awal-awal itu ambisi mas. Pertama pasti ambisi. Dengar cerita pelihara kambing, saya dalam 1 tahun hasil 50 juta, 60 juta. Itu yang bermodal. Sekali pelihara banyak, tapi belum tahu. Ilmunya belum tahu. Sedangkan namanya pelihara kambing mas ya. Itu kita sama dengan manusia, cuaca kan berubah-berubah. Pas seketika kita pelihara banyak, cuaca kita berubah, kena batuk pilek semuanya, apa nggak pusing mas? Mumet. Mantap. Dikit aja makanya. Yang penting rata. Kalau udah terbiasa sedikit ya enak. Kalau terbiasa banyak susah. Apa ya? Aku nanti bisa